perbandingan antara Wali Songo dengan imigran dari Yaman. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Pada kali ini saya akan membahas tentang perbandingan antara Wali Songo dengan imigran dari Yaman. Pembahasan kali ini memang sengaja saya sampaikan mengingat terjadi polemik antara Duriya Wali Songo dengan para Duriya dari Yaman. Kali ini saya mengambil pembahasan dengan metode penelitian sejarah, dengan metode historis, sehingga nantinya diharapkan akan jelas antara perbedaan antara Wali Songo dan imigran Yaman. Baik, untuk mempersingkat waktu, bahwa saya sampaikan Wali Songo dengan imigran Yaman ini ada perbedaannya. Wali Songo ini tokohnya adalah Raden Ali Rahmatullah, atau yang dikenal dengan nama Sunan Ampel. Sedangkan imigran Yaman tokohnya adalah Habib Utsman bin Yahya. Ini juga merupakan tokoh pemimpin dari orang-orang yang berasal dari Yaman. Kedatangan Wali Songo ini ke Jawa, dulu belum ada Indonesia ya, ke Jawa ini berasal dari Campa, kerajaan Campa. Datang ke Mojopahit karena waktu itu pada masa zaman Mojopahit yang diminta untuk datang ke kerajaan Mojopahit oleh bibinya. Bibinya merupakan istri dari Raja Brawijaya. Raden Ali Rahmatullah ini adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi. Ini beliaunya berasal dari Samarkand. Datang ke daerah Campa, menikah dengan putri Raja Campa. Dalam perkembangannya, Raja Campa yang bernama Cegubunga itu bisa diislamkan dan kerajaan Campa menjadi sebuah kerajaan Islam. Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi ini adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro. Kemudian Habib bin Yahya, Utsman bin Yahya ini berasal dari Yaman. Beliaunya bersama ayahnya datang ke Indonesia ini atas permintaan Belanda. Jadi orang-orang Yaman pada waktu itu didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi bukan datang sendiri, tetapi didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda, karena pada waktu itu di Jawa ini orang-orang pribumi tidak mau bekerja dengan Belanda. Para kiai tidak mau bekerja pada Belanda, sehingga terjadi kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu Belanda mendatangkan orang-orang Yaman ke Indonesia untuk dipekerjakan. Nah, memang pada waktu itu memang sedang terjadi proses imigrasi di mana para penjajah mendatangkan orang-orang dari luar. Kalau Inggris itu mendatangkan orang kulit hitam, Amerika dari Amerika. Kalau Inggris pernah mendatangkan orang India, orang Bangladesh di Indonesia. Sedangkan Belanda sendiri mendatangkan orang Yaman ke Jawa. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya adalah ditaruh di Pekojan, Batavia. Nah, kalau Wali Songo itu sudah jelas ya, Raden Ali Rahmatullah itu adalah keturunan Raja Campa ya, dari jalur istri, dari perempuan. Sedangkan ini yang dari Yaman ini sebenarnya dari kalangan orang-orang biasa dalam kondisi ekonomi susah ya, mengingat pada waktu itu Yaman memang sering terjadi konflik, sampai sekarang konflik. Makanya Yaman kan bukan negara kaya ya. Nah, orang-orang yang ikut Belanda ini dari kalangan orang-orang biasa, bukan dari kalangan keturunan Rasulullah. Kalau keturunan Rasulullah itu masuk dalam strata kelas bangsawan, kelas atas. Jadi dengan demikian kalau kelas atas tidak mungkin akan ikut Belanda karena kondisi ekonomi sudah mampu.
Ini perbandingannya ya. Kemudian Belanda membawa ke Jawa, ditaruh di Pekojan, dipekerjakan, dikasih pekerjaan pertama di perkebunan, kemudian juga dalam bidang perdagangan juga dibiayai oleh Belanda, kasih fasilitas, kemudian dimasukkan ke dalam jajaran pemerintahannya dia. Salah satunya adalah Habib Usman bin Yahya menjadi seorang mutfi agung Batavia. Mereka dipakai. Nah, orang-orang dari Yaman ini zaman dulu mendukung Belanda. Sementara keturunan dari Wali Songo itu melawan Belanda. Ya, sudah ada perbedaan ya. Nah, sementara Wali Songo yang dipimpin oleh Raden Ali Rahmatullah ini mendapat tempat di Ampel Gintah. Tapi sebelumnya di daerah Kembang Kuning, kemudian di daerah Peneleh, berakhir di Ampel Gintah. Sedangkan imigran Arab Yaman ini oleh Belanda ditempatkan di Pekojan pada abad 18 sampai awal 19 ini. Kemudian dalam perkembangannya mereka menyebar ke berbagai kota, di mana di situ kota itu yang posisi pemerintah Hindia Belanda sangat kuat, maka disitulah ada orang-orang imigran Yaman. Misalnya di Sumeneb, di Surabaya, di Semarang, di Pekalongan, di Palembang, di Kalimantan, di Banyuwangi, di tempat-tempat yang lain. Disitulah orang-orang Arab Yaman menyebar. Posisinya juga mendukung Belanda. Demikian juga di Solo, di Gresik. Sedangkan dari Sunan Ampel itu datang pada abad ke-14. Jadi jauh ya, antara abad 14 ke 18 jauh. Ada sekitar 400 tahun. Nah, keturunan dari Wali Songo ini mereka adalah saat sekarang ini mayoritas kebanyakan dari para kiai-kiai itu. Gelarnya adalah kiai, sedangkan dari orang-orang Arab Yaman ini adalah bergelar Habib. Nah, gelar Habib ini hanya ada di Indonesia dan terjadi pada zaman pemerintahan Hindia Belanda pada abad 18 akhir sampai 19 masih awal. Nah, Belanda memanggilnya para orang-orang Yaman yang ahli agama ini adalah dengan sebutan nama Habib. Sebelumnya tidak ada. Kemudian terah atau silsilah, ada perbedaan juga bahwa kalau Wali Songo itu silsilahnya itu dicatat oleh keturunannya, oleh duriannya sendiri. Jadi para kiai sudah punya keturunan, misalnya di Banten itu dari Sunan Gunung Jati itu sudah tercatat dari keturunan para kiai itu. Demikian juga di Jawa Timur, Jawa Tengah juga tercatat oleh para keturunannya di pesantren. Sedangkan silsilah dari para Habib ini ditulis, diresmikan di sebuah lembaga namanya Robutatul Alawiyah. Ini yang menyatat garis keturunannya. Namun dalam perkembangan hari-hari ini ada penemuan baru dari Kiai Haji Madudin ya, bahwa adanya keterputusan selama 550 tahun. Juga ada penelitian yang lain juga, ada 700 tahun terputusan, ada 650 tahun juga. Ini karena apa? Karena persoalan ada nama dari tokohnya yaitu Ubaidillah. Jadi di sini Kiai Madudin menganggap bahwa keterputusan tidak ada kaitannya dengan nasab ke Alawi, jadi tidak terkait terputus. Nah, dasar dari Robiatul Alawin ini yang mengurus tentang terah-terah para Habib itu lembaga ini berdiri pada tahun 1928, mendapat dukungan dari Belanda. Nah, referensinya siapa? Referensinya adalah seorang sejarawan dari Belanda yaitu Van den Berg. Ini ada yang mengatakan bahwa memang
Sutra ini sengaja dibikin dengan referensi Pandeglang. Sedangkan dari Setrah Wali Songo ini ditulis orisinal oleh para keturunannya, yaitu di pesantren-pesantren. Ini bedanya. Dalam perkembangan selanjutnya saat ini bahwa muncul adalah clash ya antara para kiai dan Habib ini, dimana kalau Habib ini dalam menyampaikan ceramah itu dengan suara keras dan lantang, misalnya Rizik Syihab, kemudian Bahar Smith, juga menantu Rizik Syihab itu yaitu Hanif. Sementara dari kiai-kiai itu ya suaranya tidak keras, kalem-kalem. Ini bedanya. Nah, hingga saat ini perseteruan antara kiai Gus-Gus NU dengan para Habib ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Dengan demikian saya simpulkan bahwa perbedaan antara Wali Songo dengan imigran Yaman, pertama adalah Wali Songo ini berasal dari kerajaan Campa yang datang ke Indonesia, ke Jawa setelah kerajaan Campa digulingkan oleh kerajaan Anam, Vietnam. Sementara imigran Yaman ini berasal dari kalangan orang bawah ya. Kalau orang atas nggak mungkin, misalnya kalau orang atas itu kan nggak mungkin ikut migrasi ke Jawa karena masalah ekonomi, nggak mungkin kalau kaya. Yang ikut secara logika ya, itu yang ikut ke Indonesia adalah orang-orang yang ekonominya lemah. Wali Songo yang kedua ini datang ke Jawa atas permintaan dari istri Raja Majapahit. Sedangkan orang-orang Yaman ini didatangkan oleh Belanda karena Belanda memang membutuhkan tenaga-tenaga dari orang Yaman untuk menduduki posisi Departemen Agama. Karena para kiai gak mau bekerja di Departemen Agama. Nah, salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, terus tokoh-tokoh dari Surabaya, Kiai Jawa, Kiai Semarang, Kiai Pekalongan gak ada yang mau. Nah, Belanda mendatangkan orang Yaman ini dalam motif satu, ekonomi. Untuk memberikan ekonomi maka mendatangkan orang-orang Yaman yang tidak begitu kaya ya. Yang kedua adalah untuk mengisi posisi-posisi, tapi terposisi di luar agama. Tapi sebelum menempati posisi ini mereka disekolahkan dulu, dikuliahkan dulu di Mekah. Kemudian untuk menempati posisi, salah satunya adalah Habib Umar bin Yahya. Yang ketiga, tujuan Belanda adalah untuk menghancurkan perlawanan para pribumi, para kiai. Belanda tidak hanya menghancurkan perlawanan pribumi dengan senjata, dengan fitnah, tapi juga dengan kedok agama. Misalnya mendatangkan Habib Umar bin Yahya dengan mengeluarkan fatwa-fatwa bahwa perlawanan para kiai adalah sat, bukan jihad. Itu. Kedua, bahwa Habib Umar bin Yahya dan Senogorgonya langsung belajar dari Mekah asli kan gitu. Nah, ini ada yang percaya, ada yang percaya adalah dari Aceh, sehingga orang-orang Aceh enggan bertempur akhirnya kalah. Begitu juga di Madura, percaya dan bertempur akhirnya tidak bertempur, akhirnya kerajaan-kerajaan Belanda. Sementara dari para keturunan Wali Songo tetap berjuang melawan penjajah Belanda hingga merdeka. Perbedaan selanjutnya adalah kalau Wali Songo ini menempati di tempat namanya Pekauman, sedangkan kalau orang Yaman namanya Kampung Arab. Jadi beda ya antara Pekauman dan Kampung Arab. Begitu juga soal perkawinan. Jadi kalau keturunan dari Wali Songo ini mau menikah dengan orang pribumi, sedangkan dari
orang imigran Yaman ini tidak mau menikah dengan pribumi dengan alasan untuk menjaga kemurnian keturunan. Makanya dari zaman Belanda hingga sekarang wajahnya itu tetap wajah Yaman. Selanjutnya dari keturunan Wali Songo ini selalu berdekatan dengan para pribumi dan berdakwahnya dengan cara-cara halus, dengan cara-cara yang tidak kasar, dan bisa mengislamkan orang-orang Jawa, mengislamkan kerajaan Mojopahit. Sementara dari orang imigran Yaman ini tidak bisa mengislamkan orang Belanda. Jadi kalau keturunan dari Wali Songo ini bisa mengislamkan orang Mojopahit, tapi keturunan di Yaman ini tidak bisa mengislamkan Belanda. Nada suara dalam berdakwah, kalau para kiai dengan cara halus dan lembut, kalau dari imigran Yaman itu habaib itu ada yang lembut dan ada yang keras. Ada yang terbaru ini kan sampai mengucapkan binatang-binatang kan. Ini bedanya pemirsa. Perbedaan lagi kalau para kiai itu pakai kopiah itu. Kalau dari imigran Yaman pakai sorban, pakai jubah. Inilah tentang perbedaan dari Wali Songo, Nduria Wali Songo, imigran Yaman, sampai Nduria dari orang Yaman yang didatangkan pemerintah Belanda itu. Demikian pemirsa YouTube Sunufit, ini informasi dari hasil penelitian saya dan pendekatan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.